Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan Sudosu channel jalan-jalan. Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke kota Yogyakarta, kota yang indah, bersih dan sangat menyenangkan. Seperti apa videonya? Silahkan disimak ya. Untuk teman-teman semua yang baik hati, jangan lupa subscribe, like dan share ya. Let's check it out. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km persegi ini terdiri atas satu kota dan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan satunya kota yaitu kota Yogyakarta. Dan terbagi lagi menjadi 78 kapanewon atau kemantren dan 438 kalurahan atau kelurahan. Berbicara tentang wisata di Yogyakarta seperti tidak ada habisnya ya guys. Banyaknya objek wisata dan daya tarik wisata di Yogyakarta telah menyerap kunjungan wisatawan, baik di wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Mulai dari kebun binatang, museum sejarah, benteng, pantai, kuliner, dan lain-lain yang seakan tidak ada habisnya untuk dikunjungi. Dan yang menjadi daya tariknya lagi, tempat-tempat tersebut rasanya tidak cukup hanya sekali berkunjung ya guys. Pesona keindahannya, kebersihannya, fasilitasnya, dan keramah tamahan orang-orangnya dapat membuat kita betah dan ingin berkunjung kembali. Berikut akan saya infokan kepada teman-teman 9 tujuan wisata keluarga terbaik di Yogyakarta versi Sudosu Channel Jalan-Jalan. Tempat tujuan wisata keluarga terbaik pertama di Yogyakarta adalah Kebun Binatang Gembira Loka. Kebun Binatang Gembira Loka berlokasi sekitar 6,3 km dari Tugu Jogja. Kebun Binatang Gembira Loka berisi berbagai macam spesies dari belahan dunia seperti orangutan, gajah Asia, simpanse, harimau, dan lain sebagainya. Dan juga ada aneka permainan dan atraksi loh guys. Ada speedboat, bumperboat, ATV, transportasi keliling atau taring, perahu kayu, dan lain-lain. Kebun Binatang Gembira Loka menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan karena lokasi yang begitu luas, indah, tertata rapi, serta banyaknya ragam marga satwa di sana. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp80.000 saja, teman-teman dan keluarga sudah bisa menikmati keseruan berada di alam sekaligus menanamkan rasa untuk bisa mengenal dan melestarikan satwa-satwa liar di luar sana ya guys. Kebun binatang ini dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore loh guys. Dijamin puas deh seharian bermain dan belajar di kebun binatang ini. Selamat menikmati suasana alamnya yang indah dan luar biasa ya guys. Cakar. Dah. Tempat tujuan wisata keluarga terbaik kedua di Yogyakarta adalah pantai. Jogja memiliki beragam pesona wisata yang mesti dikunjungi. Salah satu objek wisata yang menarik di Jogja adalah pantai. Jika teman-teman berniat menjelajah seluruh pantai di Jogja, maka tidak akan cukup dikunjungi dalam waktu 1 hari saja loh guys. Sebab lokasinya yang tersebar di sepanjang garis pantai selatan Jogja menjadikan banyaknya tujuan wisata pantai yang bisa kita kunjungi. Mulai dari yang paling terkenal yaitu Pantai Parangtritis. Kemudian ada Pantai Depok, Pantai Indrayanti, Baron, dan lain-lain. Masing-masing pantai memiliki kelebihannya sendiri-sendiri loh guys. Misalkan jika teman-teman ingin ke pantai yang sudah dikenal ya Parangtritis. Terus kalau teman-teman ingin berenang di laut bersama anak-anak dengan aman, pilihannya mungkin bisa ke Pantai Baron. Dan apabila teman-teman ingin bisa bermain air, kemudian setelah itu ingin makan seafood yang enak dan murah, pilihannya ya Pantai Depok. Khusus untuk Pantai Depok, bagi admin memiliki pesona tersendiri loh guys. Dengan hamparan pasir hitamnya yang luas, bersih, hembusan angin yang begitu kencang, Pantai Depok sangat cocok dinikmati di sore hari. Jadi setelah teman-teman parkir kendaraan dengan aman, teman-teman bisa langsung pesan makanan kesukaan dulu nih guys. Pantai Depok ini lokasinya juga tidak terlalu jauh dari kota Jogja loh guys. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang, kita sudah bisa main seharian. Jadi bisa puas deh mainnya. Tempat tujuan wisata keluarga terbaik ketiga di Yogyakarta adalah Malioboro.
Ikut paman berburu rusa, nyeberangi sungai dengan kapal roro. Jangan ngaku pernah ke Jogja kalau belum jalan-jalan ke Malioboro. Cakep. Hahaha. Tapi memang benar loh guys, kalau jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau kita belum ke tempat yang satu ini. Yap, Malioboro, Yogyakarta. Tempat di mana kita dan keluarga bisa bersantai, berbelanja barang-barang kerajinan atau sekedar jalan-jalan menikmati suasana liburan guys. Di Malioboro ini dijamin kalian bakal dapatkan satu suasana yang tidak bisa didapatkan di kota lain loh guys. Sekedar tips dari saya, jika kalian ingin menikmati suasana malam hari di Malioboro, lebih baik gunakan taksi online ya guys. Karena kalau malam hari, khususnya pada musim libur lebaran atau hari besar lainnya, Malioboro sangat ramai guys. Susah nyari parkirannya. Jadi daripada kalian muter-muter nggak dapat parkiran, instead kalian bisa pakai taksi online. Puas deh menikmati malam di Malioboro. Tempat tujuan wisata keluarga terbaik keempat di Yogyakarta adalah museum. Masih di sekitaran Malioboro nih guys. Di sini ada banyak museum yang bisa kita kunjungi, seperti Benteng Vredenburg ini. Berjarak sekitar 180 meter dari Pasar Beringharjo ke arah selatan, kamu bisa dapat menemukan bangunan bersejarah Benteng Vredenburg. Dulunya, Benteng Vredenburg ini merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam Keraton Yogyakarta. Kini, Benteng Vredenburg difungsikan sebagai sebuah museum. Di dalamnya terdapat diorama sejarah Indonesia, minirama, media interaktif, ruang audiovisual, dan benda-benda bersejarah lainnya. Bangunan dari Benteng Vredenburg juga terawat dengan baik dan masih mempertahankan bentuk aslinya. Untuk dapat masuk ke lokasi Benteng Vredenburg, cukup membayar Rp3.000 per orang dengan jam operasional setiap hari, mulai pukul 7.30 pagi sampai jam 4 sore. Museum yang ada di sekitaran Malioboro bukan hanya Benteng Vredenburg loh guys, ada beberapa benteng lain yang menarik untuk dikunjungi, seperti Museum Kereta Kencana, Taman Sari, Museum Sono Budoyo, dan lain-lain. Dengan berkunjung ke museum-museum ini, kita dan keluarga bisa berlibur sekaligus belajar tentang sejarah bangsa kita loh guys. Tempat tujuan wisata keluarga terbaik kelima di Yogyakarta adalah Keraton Yogyakarta. Juga masih di sekitaran kawasan Malioboro nih guys. Hahaha. Di sini ada satu tempat atau lokasi yang paling menarik dan menjadi pusat kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Yap, Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Yogyakarta merupakan istana pemerintahan milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang telah dibangun sejak tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sendiri merupakan pecahan dari Mataram Islam yang terbagi dua, dan salah satu lainnya adalah Kesultanan Surakarta. Keraton Yogyakarta juga memiliki keindahan seni arsitektur yang sangat menawan. Wisatawan dapat menikmati keindahan arsitektur bangunan yang ada di istana tempat tinggal Raja-Raja Jogja ini loh guys. Secara umum, gaya bangunannya bercorak Jawa tradisional, namun di beberapa bagian bangunan terlihat sentuhan gaya arsitektur Belanda, Portugis, hingga Cina. Untuk masuk dan melihat-lihat berbagai hal menarik di dalam keraton, Anda tidak perlu mempersiapkan biaya yang mahal. Cukup dengan Rp8.000 per orang, dan dengan biaya parkir Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 saja untuk kendaraan roda 4, kamu sudah bisa puas berkeliling ke sejumlah area keraton yang ada. Keraton Yogyakarta ini dibuka setiap hari loh guys, mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Tempat tujuan wisata keluarga terbaik ke-6 di Yogyakarta adalah Pusat Kerajinan Tangan. Yogyakarta memang terkenal sebagai pusat kerajinan tangan yang kreatif, estetik, dan unik yang tidak bisa kamu dapatkan di tempat lain. Salah satunya adalah kerajinan blangkon. Apakah teman-teman salah satu pecinta blangkon atau pernah memakai blangkon? Hasil penelusuran tim Sudosu Channel Jalan-Jalan berhasil mendapatkan salah satu pengrajin blangkon di tengah-tengah kota Jogja loh guys. Jadi bagi kalian yang ingin membeli blangkon langsung dari pengrajinnya, monggo ya datang saja ke Blangkon Pak Wahyu yang berlokasi di Jalan Gedong Kiwo, Kota Yogyakarta. Jalan Gedong Kiwo ini juga tidak jauh dari Tugu Jogja loh guys, hanya sekitar 5 atau 10 menit saja dari Tugu Jogja. Di sini teman-teman akan mendapatkan blangkon yang berkualitas dan dengan aneka pilihan yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya.
Belangkonnya di sini bisa juga di custom loh guys, sesuai dengan selera kita. Soalnya kita kan membeli langsung dari pembuatnya ya. Jadi kita bisa bebas memilih dan bebas berkreasi loh guys. Tempat tujuan wisata keluarga terbaik ketujuh di Yogyakarta adalah Makam Raja Imogiri. Kira-kira siapa di antara kalian yang senang berkunjung ke tempat-tempat angker dan mistis? Eits, tapi jangan khawatir, meskipun daerah pemakaman atau Pajimatan Imogiri ini dianggap keramat oleh penduduk sekitar, kita masih bisa menikmati suasana liburan di sana loh guys, sambil mempelajari sejarah bangsa kita tentunya. Area pemakaman ini dianggap suci dan keramat karena yang dimakamkan di sini merupakan raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Makam Imogiri ini dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram III Prabu Hanyokrokusumo yang merupakan keturunan dari Panembahan Senopati Raja Mataram pertama. Makam ini terletak di atas perbukitan yang juga masih satu gugusan dengan pegunungan Sewu loh guys. Untuk bisa mencapai ke pemakaman, hal yang menariknya adalah kita harus menaiki tangga Sewu yang sangat tinggi. Dengan total jumlah anak tangga sekitar 452 anak tangga, kita dan keluarga bisa liburan sambil olahraga nih guys. Hati-hati bagi kalian yang jarang olahraga ya guys, bisa ngos-ngosan sampai di atas. Tempat tujuan wisata keluarga terbaik ke-8 di Yogyakarta adalah persawahan dan pedesaan. Bagi kamu yang sudah mulai merasa jenuh, bosan dengan kegiatan sehari-hari ke kantor, pasar, macet, mungkin sudah saatnya kamu mengambil beberapa hari untuk cuti dan menikmati segarnya suasana desa dan sawah di Yogyakarta. Alhamdulillah, tim Sudosu Channel berkesempatan untuk bisa mengunjungi salah satu daerah persawahan di Jogja, tepatnya di Kabupaten Bantul, Imogiri. Di sini terdapat hamparan persawahan yang sangat luas dan menyejukkan mata loh guys. Menikmati pagi hari sambil bersepeda, merasakan hembusan anginnya, kehangatan sinar mataharinya, keramah tamahan penduduknya, dan mungkin sesekali mampir ke warung kecil di sekitar sawah untuk sekedar minum teh, atau bisa juga menikmati jajanan lain seperti sate di tepi sawah ini loh guys. Alhamdulillah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami ya Allah. Tempat tujuan wisata keluarga terbaik ke-9 di Yogyakarta adalah Jembatan Gantung Girli Indah. Jika kalian ingin menikmati suasana pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk kota, tempat yang satu ini mungkin layak untuk dipertimbangkan guys. Tempat wisata yang akan kita bahas kali ini termasuk tempat wisata yang baru dibuka di daerah Imogiri loh guys. Berlokasi sekitar 22 km atau 52 menit dari Tugu Yogyakarta, kalian bisa menikmati suasana sore pedesaan yang indah dan damai, sungai, dan juga bisa menikmati sambil melihat aktivitas penduduk desa setempat. Kalian bisa mencari tempat ini di Google Maps dengan keyword Taman Girli Indah Sriharjo. Oh iya, just for your information, tempat wisata ini masih gratis untuk dikunjungi loh guys. Tapi ini rahasia ya, hahaha. Kita bisa bersepeda atau berjalan kaki sekeliling desa guys. Silahkan menikmati pemandangan desa yang sangat indah ini. Itulah tempat wisata keluarga yang patut dikunjungi versi Sudosu Channel Jalan-Jalan. Menurut kalian, tempat mana sih yang paling menarik untuk dikunjungi ya guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.